Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan, izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manfaat transportasi bagi ekonomi dalam hal pemindahan barang. Kami dari kelompok 5, MTJ 1.7, PTDI SCTD. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Arum Srigina, Notar 2002050. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Gina Lutfiah Sertunia, Notar 2002135. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama Wulandari Mulia Siska, Notar 2002365. Kami di sini akan mempresentasikan beberapa bab. Yang pertama, pengertian dan fungsi transportasi. Yang kedua, sumber daya aktivitas transportasi. Yang ketiga, pihak-pihak dalam transportasi. Yang keempat, moda transportasi. Yang pertama, pengertian dan fungsi transportasi akan disampaikan oleh Saudari Wulan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi transportasi. Pengertian dan fungsi transportasi yang pertama yaitu aktivitas transportasi. Aktivitas transportasi mengacu pada pergerakan produk dari satu lokasi ke lokasi lain dalam rantai pasokan. Kebutuhan akan pentingnya transportasi telah berkembang dengan meningkatnya globalisasi dalam rantai pasokan serta pertumbuhan e-komersi. Kedua, akibat aktivitas transportasi. Aktivitas transportasi berakibat pada peningkatan sediaan barang dalam transit, in-transit inventory. Sistem logistik yang efektif dan efisien harus dapat mengurangi in-transit inventory ini seminimal mungkin. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan dapat dilakukan perbaikan secara signifikan dalam akses in-transit inventory dan status kedatangan kiriman barang secara akurat baik lokasi maupun waktu pengirimannya atau delivery time. Yang ketiga, fungsi transportasi dalam pergerakan produk. Fungsi transportasi dalam pergerakan produk, transportasi memainkan peran melakukan pergerakan barang-barang, baik barang-barang dalam bentuk bahan baku, komponen, barang dalam proses, maupun barang-barang jadi. Yang keempat, transportasi. Aktivitas yang paling mudah dilihat sebagai kegiatan utama logistik, pelanggan akan dengan mudah melihat pergerakan barang dari suatu lokasi ke lokasi lain, baik menggunakan truk, kereta api, kapal laut, atau pesawat udara. Selanjutnya, sumber daya aktivasi transportasi yang akan disampaikan oleh Saudari Arum. Sumber daya aktivitas transportasi. Aktivitas transportasi akan mengonsumsi sumber daya keuangan, waktu, dan sumber daya lingkungan. Pada sumber daya waktu, aktivitas transportasi memakan waktu sekitar 1-5 hari sesuai jauhnya lokasi pengiriman dan kondisi medan yang dilalui. Dari segi keuangan, aktivitas transportasi ini ternyata dapat berpengaruh. Bagaimana bisa? Penggunaan tenaga supir atau driver labor, pemeliharaan kendaraan, pengonsumsian bahan bakar minyak fuel, kegiatan administrasi atau risiko kehilangan, serta kerusakan produk selama kegiatan transportasi diketahui menjadi beberapa penyebabnya. Kemudian, pada sumber daya lingkungan, adanya kegiatan transportasi dapat mempengaruhi lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Transportasi mengonsumsi fuel serta oli dalam jumlah yang cukup besar. Meskipun perkembangan teknologi mesin-mesin kendaraan memungkinkan efisiensi terhadap konsumsi oli dan fuel, tapi faktanya pengonsumsian kedua hal tersebut masih terbilang besar, seiring dengan peningkatan terhadap jumlah kendaraan yang mendukung kegiatan transportasi. Secara tidak langsung, pengaruh transportasi terhadap lingkungan mengakibatkan kemacetan, polusi udara, polusi suara, dan tingkat kecelakaan tinggi. Selanjutnya adalah pihak-pihak dalam transportasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pihak-pihak dalam transportasi meliputi 1. Pengirim atau shipper dan penerima atau receiver. Pengirim dan penerima adalah pihak-pihak yang memerlukan pergerakan produk antar dua lokasi dalam rantai pasok. Umumnya, pengirim berkepentingan terhadap penyelesaian transaksi penjualan atau pembelian produk.
Keberhasilan transaksi tersebut membutuhkan pergerakan barang-barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan dengan biaya transportasi yang paling rendah. Selanjutnya, ada perusahaan penyedia jasa transportasi, carrier and agent. Carrier merupakan pihak yang menyelenggarakan transportasi barang. Sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi, carrier akan membebankan tarif angkutan semaksimal mungkin dan meminimalkan biaya tenaga kerja, fuel, dan biaya operasional kendaraan. Yang ketiga, ada pemerintah atau government. Pemerintah berperan dalam transportasi melalui penyedia infrastruktur yang dibutuhkan, seperti pembangun jalan raya, pelabuhan, bandar udara, jaringan kereta api, kebijakan regulasi transportasi, dan pelayanan pemerintah untuk menyelenggarakan transportasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kinerja logistik nasional. Selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. ICT diperlukan untuk menyediakan informasi yang akurat dan real-time antar pelanggan dan pemasok atau antar pengirim dan penerima. Yang terakhir ada masyarakat atau publik. Pihak terakhir dalam sistem transportasi adalah publik. Publik berkepentingan terhadap kebutuhan transportasi yang dapat dijangkau dengan mudah, biaya yang murah, aman, selamat, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Secara tidak langsung, publik menciptakan permintaan jasa transportasi dengan cara pembelian produk-produk. Selanjutnya, moda transportasi. Berbagai moda transportasi dapat digunakan, mulai dari transportasi darat inland transportation yang menggunakan transportasi jalan raya, railroad, dan kereta api railway. Transportasi laut, sea freight, transportasi udara, air freight, dan penggunaan pipeline. Yang pertama, kereta api. Moda kereta api tepat untuk transportasi barang-barang yang memerlukan kapasitas besar, berat, densitas tinggi, dan jarak jauh. Yang kedua, truk. Bisnis transportasi truk terdiri dari dua segmen utama, yaitu TL, truckload, dan LTL, less than truck. Yang ketiga, pipeline. Pipeline digunakan terutama untuk pengangkutan minyak mentah, produk minyak olahan, dan gas alam. Yang keempat, sea freight. Perkembangan perdagangan antar negara dengan menggunakan jalur maritim telah mendorong pertumbuhan kontainerisasi. Yang kelima, air freight. Operator transportasi udara air freight menawarkan layanan transportasi yang sangat cepat, namun dengan biaya transportasi yang mahal. Peringkat moda transportasi berdasarkan karakteristik operasional dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama ada jasa pos dan kurir atau package carrier. Selain moda transportasi seperti yang telah dibahas di atas, ada pilihan lain yaitu transportasi barang menggunakan jasa pos dan kurir. Perusahaan jasa pos dan kurir seperti Pos Indonesia, JNE, JNT, dan lain sebagainya mengantarkan paket dengan berat kurang dari 30 kg. Perusahaan jasa pos dan kurir menggunakan transportasi udara, truk, dan kereta api untuk mengangkut paket. Layanan utama yang mereka tawarkan ke pengirim adalah pengiriman cepat dan dapat diandalkan. Package carrier juga menyediakan layanan bernilai tambah lainnya yang memungkinkan pengirim untuk mempercepat aliran persediaan dan melacak status pesanan. Dengan melacak status pesanan, pengirim dapat secara proaktif menginformasikan kepada pelanggan tentang status paket mereka. Dengan peningkatan kebutuhan pengiriman just in time dan fokus pada pengurangan persediaan, permintaan untuk perusahaan pos dan kurir telah tumbuh. Perusahaan pos dan kurir menjadi moda pilihan transportasi yang tepat untuk transportasi model bisnis e-commerce seperti Amazon.com, Lazada, Shopee, dan lain sebagainya untuk mengirimkan paket kecil ke pelanggan. Baiklah, telah selesai presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.